Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rovisa Zarifah Riba Aziz dengan mata kuliah Analisis Vektor. Yuk kita simak. Hasil kali titik atau biasa disebut dengan dot product. Hasil kali titik ini nanti menghasilkan saklar. Oke, menghasilkan saklar bukan vektor. Jadi apabila ada vektor yang akan kita kalikan, hasil kali titik yang kita kalikan melalui dot product, hasilnya adalah sebuah saklar, bukan vektor, bukan yang ada IJK-nya, enggak, tapi memang saklar berbentuk angka. Nah, hasil kali vektor apabila kita punya vektor A dan B, maka hasil kalinya adalah vektor A. Misalkan ini vektor A, maka hasil kalinya adalah dengan vektor B. Nanti akan membentuk sudut, yaitu namanya sudut theta. Misalkan sudut yang lain, misalkan kita punya vektor A, kita kalikan membentuk sudut tempul dengan sudut B. Maka ini sudut dihasilkan adalah sudut theta. Ataupun kita kalikan vektor A dengan vektor B yang lurus membentuk sudut 180 derajat, ini juga dinamakan sudut tetanya. Ataupun kita mau memperkalikan dot vektor A dengan vektor B yang tegak lurus, maka sudut yang dihasilkan adalah sudut theta. Ini gambaran untuk koordinat vektor yang dikalikan melalui dot product. Selanjutnya, jika vektor A adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B adalah B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka perkalian A dan B yang tidak diketahui besar sudutnya adalah, maka A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Nah, ini adalah perkaliannya. Berarti yang punya I dikali dengan punyanya B yang I, punyanya A2 yang J dikali dengan punyanya B2 yang J, A3 yang K dikali dengan B3 yang K. Kita tahu bahwa kok ini tidak ada I, J. Kita tahu kok ini tidak ada I, kok tidak ada J, tidak ada K. Ingat tadi hasil kali titik hasilnya adalah saklar, bukan vektor. Kalau vektor kan ada arahnya, seperti I, J, K. Ini kan arah. Berarti kalau saklar hasilnya berupa angka. Maka ini tidak ada I, J, dan K. Kemudian untuk A dot A, maka A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kok bisa kuadrat? Karena A dot A berarti A1 dikali A1, jadinya A1 kuadrat. A2 maka A2 kali A2, jadinya A2 kuadrat, dan seterusnya. Begitu juga dengan B dot B, maka B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Seperti itu untuk perkalian vektor yang tidak diketahui besar sudutnya. Bagaimana dengan vektor yang diketahui besar sudutnya? Yaitu vektor A dot B, maka besar vektor A dikali dengan besar vektor B
dikali dengan cos theta. Jadi, apabila ada sebuah vektor, besar sudutnya diketahui, maka cara menghitungnya adalah A dot B, maka besar dari A dan B itu dikalikan, kemudian dikali dengan cos dari sudutnya tadi. Contoh soal 1. Diketahui A sama dengan I tambah 3J dikurangi 2K dan B sama dengan 4I min 2J plus 4K. Hitunglah A dot B. Nah, kita lihat soal ini. Soal ini tidak diketahui sudutnya, sehingga jika tidak diketahui sudutnya, kita menghitung menggunakan rumus yang atas ini. Oke, maka jawabannya adalah nanti I berarti 1 dikali 4 ditambah 3 dikali min 2. Seperti itu. Sama halnya dengan A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Oke, di sini maka penyelesaiannya, agar kalian mudah menghitungnya, kita buat A dot B sama dengan kita buat vertikal seperti ini agar mudah menghitungnya. Berarti ini 1 milik A, ini 1, ini 3, ini negatif 2. Dikali dengan sekarang yang punyanya B. 4 min 2, 4. Oke, sama dengan, maka nanti tinggal ini dikali ini dikali ini, min 2 dikali 4. Hasilnya adalah 1 dikali 4, 4, 3 dikali negatif 2, negatif 6, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Maka sama dengan 4 dikurangi 6 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 10. Ini adalah jawabannya untuk soal nomor 1. Soal 2. Diketahui vektor A adalah 3I plus 2J min 6K, vektor B 4I min 3J plus K, sudutnya adalah 60 derajat. Carilah A dot B. Oke, cara kita menghitungnya adalah menggunakan rumus yang ada sudutnya, yaitu di sini jawaban. Maka A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali dengan cos theta. Sekarang akan kita coba hitung besar sudut A. Besar sudut A-nya adalah akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Ini saya beri lingkaran dulu. Maka sama dengan 3 kali 3 9 tambah 2 kali pangkat 2 4. 6 kali 6 36, karena negatif jadinya positif. Maka 9 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan 49. Akar 49. Akar 49 adalah 7. Oke. Sekarang besar vektor B akan kita hitung, berarti akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 kali 4 16. 3 min 3 pangkat 2 sama dengan positif 9 ditambah 1. 16 ditambah 9 ditambah 1 adalah akar 26. Kemudian cos 60. Cos 60 adalah 1/2. Oke, jika seperti ini tinggal kita masukkan dalam rumus. A dot B maka sama dengan besar vektor A. Besar vektor A adalah 7 dikali dengan besar vektor B adalah 26. Akar 26 dikali dengan sudutnya cos 60 adalah setengah. Maka jawabannya adalah 7/2 akar 26. Ini adalah jawaban dari cos
dari A dot B. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh soal 3. Carilah sudut antara A, vektor A yaitu adalah 2i ditambah 2j. 2j ini 2j ya, maaf, ini 2j dikurangi K, dan vektor B adalah 6i dikurangi 3j ditambah 2K. Nah, kita lihat ini tidak ada sudutnya, kita disuruh mencari sudutnya. Berarti berangkat dari rumus vektor A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Berarti jika kita mencari cos theta sama dengan vektor A dot B dibagi dengan besar vektor A dikali besar vektor B. Oke, kita akan cari. Pertama kita cari besar vektor A. Besar vektor A adalah akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 2 pangkat 2, 4 ditambah 1 pangkat 2, 1. Sama dengan 4 ditambah 4, 8 tambah 1, 9 sama dengan 3. Sekarang yang besar vektor B, maka akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 6 pangkat 2 sama dengan 36. 3 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2 sama dengan positif 9. Ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 36 ditambah 9 tambah 4 sama dengan akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Oke, jika kita sudah menemukan panjang vektor A dan panjang vektor B, sekarang kita hitung adalah yang A dot B. Nah, A dot B sama dengan bisa kita hitung seperti perkalian dot yang biasa. Sebelumnya A-nya adalah 2 min 1 dikali dengan 6, yang vektor B-nya adalah 6 min 3, 2. Maka sama dengan 2 dikali 6, 12. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Maka sama dengan 12 dikurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 6 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Oke, jika kita sudah menemukan ini, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Maka cos theta sama dengan A dot B. A dot B-nya adalah 4. Ini A dot B-nya dibagi dengan besar vektor A 3 dikali dengan besar vektor B 7. Maka 3 dikali 7 sama dengan 4 per 7 kali 3, 21. 4 per 21 adalah 0,1905. Sehingga ARC cos dari 0,1905 adalah 79 derajat. Jadi jawabannya sudut yang dicari adalah 79 derajat. Hukum-hukum hasil kali titik. Jadi hasil kali titik itu ada hukum-hukumnya. Hukum yang pertama, apabila A dot B maka akan sama dengan B dot A. Itu namanya berlaku hukum komutatif. Kemudian yang kedua, A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah
A dot C berlaku hukum distributif. Yang ketiga, apabila ada saklar M dikali dengan A vektor A dan B dikali dengan vektor A dot B, maka saklar dikali vektor A dot B sama dengan A dot M kali dengan B, atau sama dengan juga A dot B dikali dengan M. M-nya adalah saklar. Hukum yang keempat adalah apabila arah I dot dikali dengan arah I ataupun arah J dikali dengan J ataupun K, jadi arah K dikali dengan K hasilnya pasti 1. Dan apabila arah I dikali dengan arah yang lain, misalkan J, ataupun arah J dikali dengan arah K, ataupun arah K dikali dengan arah I, hasilnya adalah 0. Kemudian hukum yang kelima, jika A dot B sama dengan 0 dan A dan B itu bukan vektor 0, maka A dan B pasti tegak lurus. Contoh soal. Oke, contoh soal ini sekarang ini akan berkaitan dengan hukum hasil kali titik yang keempat. Contoh soal hukum keempat. Yang pertama, I dot I. Oke, ingat rumusnya I dot I adalah berarti besar vektor I dikali besar vektor I dikali dengan cos theta. Oke, apabila I dikali I, hasilnya vektornya pasti akan membentuk sudut 0. Karena apa? Karena vektor itu dikali dan vektor itu sendiri. Misalkan kita punya vektor I. Nah, I ini apabila dikali dengan vektornya sendiri, pasti dia akan membentuk sudut 0, tidak ada sudutnya. Jadi cos yang dihitung adalah cos 0. Maka jawabannya adalah I dot I kan 1. I itu 1. Cos theta berarti cos 0. Berarti 1 dikali 1 cos 0 adalah 1. Jawabannya adalah 1. Maka benar bahwa vektor I dot I itu hasilnya adalah 1. Sekarang akan kita coba yang soal yang kedua, yaitu adalah I dot K. Berarti rumusnya adalah besar I dikali besar K dikali dengan cos theta. Cos theta di sini sudut yang dibentuk dari dua buah vektor, yaitu yang arahnya I dan arahnya K, ini pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Kenapa kok gitu? Kok bisa? Karena I-nya ini 1 dan K-nya ini 1, ya kan? I-nya ini 1, K-nya 1, sehingga apabila digambarkan dia akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi cosnya adalah 90 derajat. Kalau kita hitung, maka I adalah 1, K adalah 1, berarti cos 90 derajat. Maka 1 dikali 1 cos 90 derajat adalah 0. Sehingga 1 dikali 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka I dot K adalah 0.
Oke. Begitu juga dengan halnya apabila kita kalikan K dot C, maka besar I dikali besar K dikali besar C dikali dengan cos theta. Cos tetanya ini karena K dan C maka akan membentuk sudut 90 derajat, sehingga 1 dikali 1 cos 90 adalah 0. Jawabannya adalah 0. Jadi kita ingat bahwa apabila I dikali dengan I, arah itu sendiri hasilnya pasti 1, akan tetapi arah apabila dikali dengan arah yang lain hasilnya pasti 0. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Apabila kita punya vektor J dikali dengan 2I dikurangi 3J ditambah K, maka kita akan hitung J dikali 2I, J dikali 3J, J dikali dengan K. Maka bisa kita tulis 2I dot J dikurangi 3J dot J ditambah J dot K. Oke, kita lihat, kita hitung 2. I sama J itu hasilnya adalah 0, berarti 2 dikali 0 dikurangi 3 J kali J, J kali J adalah 1, maka 3 dikali 1 ditambah J kali K adalah 0, maka 2 kali 0, 0, 3 kali 1, 3 ditambah 0, jawabannya adalah negatif 3. Soal selanjutnya, soal kelima. Contoh soal kelima yaitu 2I min J dot 3I plus K. Oke, berarti bisa kita hitung 2I dikali 3I tambah K min J dikali 3I ditambah K. Kita tuliskan di sini 2I dikali dengan 3I ditambah K dikurangi J dikali 3I ditambah K. Berarti 2 kali 3 dikali I dot I ditambah 2I dikali K, 2I dikali K, maka 2I dot K. Sekarang selanjutnya J dikali 3I, maka 3I dot J ditambah J dikali K, maka J dot K sama dengan 2 dikali 3, 6. I dot I, kita tahu bahwa I dot I itu tadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Ditambah I dikali K, I kali K itu berapa? 0. Maka 2 dikali 0 dikurangi 3, I dikali J, I dikali J adalah 0 ditambah J dikali K, J kali K adalah 0, maka jawabannya adalah 6 kali 1 6. Ini adalah jawabannya. Loh, kok cara hitungnya gitu? Kok cara hitungnya tidak seperti dot sebelumnya? Sama aja. Ini kalau kita hitung dengan kita gunakan rumus yang biasanya kita pakai, yang dot sebelumnya itu, hasilnya juga akan sama-sama 6. Oke, mari kita coba. Ini adalah 2, I, ini min J, min 1, dan ini K, karena K-nya tidak ada maka 0. Dot 3I, ini 3, J-nya tidak ada maka 0, K-nya adalah 1, sama dengan 3 kali 2, 6. Negatif 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Berarti jawabannya 6 ditambah 0 ditambah 0. Jawabannya adalah 6. Nah, samakan ini dan ini. Ini dan ini hasilnya sama. Cara seperti ini ataupun cara seperti ini sama aja. Hasil yang dihasilkan adalah saklar. Sudah, saya
Ini adalah pembahasan tentang hasil kali titik. Selanjutnya bisa dikerjakan latihan-latihan yang pernah kalian lihat.